Malam, selamat berjumpa dalam persamaan kita untuk pada keluarga Jemaat Al-Harui Balikpapan pada malam hari ini. Kami berpengharapan semoga kita semua tetap pada dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Baiklah, kita segera memulai persamaan kita memuji memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian, "Oh Tuhanku, kau datang ke dunia," NKB 12 ayat pertama. Oh Tuhanku, kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umatmu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kita akan bermazmur bersama-sama dengan baca Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan ayat yang ke-112. Mazmur 119 ayat 5 sampai 112 dalam judul perikop bahagianya orang yang hidup menurut Taurat kami. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku. Tetapi aku tidak sesat dari tita-tita-Mu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan. Untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Amin. Kita respon dengan melakukan firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh apa. NKB 115. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia. Takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengangkat syukur kepadamu ya Bapa di surga pada malam hari ini. Kesetiaan Tuhan telah kami saksikan, kami nikmati di sepanjang kehidupan kami hari ini. Kami bersyukur kami kembali dihimpunkan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan ada kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu.
Kiranya seperti pujian kami ya Tuhan, bahwa firman-Mu itu ibarat tambang yang penuh permata yang mulia, dan siapapun yang menggalinya tidak akan dikecewakan. Jadikanlah kami umat-Mu yang senantiasa setia, dan Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami. Supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, sungguh-sungguh menuntun kehidupan kami untuk setia kepada Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan firman kehidupan kami berdoa. Amin. Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Saya bacakan bagian firman Tuhan ini dalam perikop hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidupmu telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu setia mendengarkannya dan meliharanya. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam sebuah tema perenungan menjadi kesamaian firman. Menjadi kesamaian firman. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, belakangan ini seiring dengan semakin sempitnya lahan, ada upaya-upaya yang dilakukan orang untuk kemudian memanfaatkan lahan yang ada menjadi sebuah lahan yang produktif. Karena itu ada metode tanaman hidroponik yang banyak digalakkan sekarang ini. Sekalipun media untuk tanaman hidroponik itu ya kadang juga cukup mahal. Tetapi tentu mereka yang berkerinduan untuk menanam tanaman dengan sistem hidroponik sudah memperhitungkan sedemikian rupa bahwa ketika mereka menekuni untuk menanam benih-benih yang baik di wadah itu, di media itu, maka tentu akan
memberikan hasil yang baik. Tidak hanya sayur-sayuran, tetapi belakangan ini kita melihat juga bahwa tanaman padi pun sudah mulai dikembangkan dengan metode hidroponik. Nah, tentu mereka yang mengusahakan itu berupaya bagaimana memilih benih-benih yang baik, menyediakan benih-benih yang baik, menyemaikan benih-benih yang baik dengan harapan agar supaya dalam pemeliharaan, dalam pertumbuhan selanjutnya, tentu yang menjadi tujuan ialah agar supaya nantinya apa yang mereka tanam itu akan dapat memberi buah atau akan dapat memberi hasil yang baik. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, minggu ini kita berada di dalam sebuah pokok renungan menjadi persemaian firman. Kalau kita memperhatikan bacaan kita pada malam hari ini dari surat Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 11. Di sana kita melihat bahwa Paulus memberikan uraian tentang dua model atau bentuk dari sebuah kehidupan, yaitu hidup menurut roh dan hidup menurut daging. Nah, dari perikop ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus hendak memberi jawaban terhadap pergumulannya yang diungkapkan pada pasal sebelumnya. Seperti yang dapat kita baca di dalam pasal 7 ayat yang ke-13 sampai dengan 26. Bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan manusia dari dosa dan hukum maut melalui Yesus Kristus. Dialah anak Allah yang diutus sendiri oleh Allah untuk menanggung semua hukuman dosa manusia, sehingga tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Di pasal sebelum pembacaan kita memang kita melihat di sana bahwa Paulus juga sangat bergumul dengan keberadaan hidupnya. Sampai-sampai Paulus mengatakan di saat ketika ia berkerinduan untuk melakukan yang baik dalam hidupnya, justru yang terjadi ialah apa yang tidak ia kehendaki, apa yang tidak baik itulah yang ia buat. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan pembacaan kita ini, di dalam diri kita ini ada dua kuasa yang selalu tarik-menarik, yang selalu bergejolak untuk membawa kita. Apakah kita dapat hidup sesuai dengan tuntutan Tuhan atau hidup oleh roh? Atau kita senantiasa mencondongkan hidup kita cenderung untuk hidup menurut daging atau hidup menurut keinginan-keinginan manusiawi kita. Nah, ketika kita kembali kepada tema perenungan kita minggu ini, dalam perenungan kita pada hari Minggu yang lalu dengan perikop dari Injil Matius pasal 13 tentang penabur, di sana ada 4 kategori lahan atau media di mana benih itu jatuh. Yang pertama ialah jatuh di jalan, yang kedua ialah jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang ketiga ialah ada benih yang jatuh ke dalam semak, dan yang keempat yaitu benih yang tertabur di tanah yang baik.
Di sana juga dikemukakan bahwa bagaimana nasib dari benih-benih yang jatuh di masing-masing media yang disebutkan itu. Bagaimana dengan benih yang jatuh di jalan, bagaimana dengan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, bagaimana dengan benih yang jatuh ke dalam semak, dan bagaimana dengan benih yang tertabur di tanah yang subur. Karena dikatakan bahwa benih itu kemudian tumbuh, lalu kemudian menghasilkan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Nah tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, di samping media yang baik atau lahan yang baik, tentu juga kita perlu memperhatikan bahwa pada saat ketika benih itu bertumbuh, tentu tidak lepas daripada perhatian. Bahwa bisa saja terjadi bahwa kemudian benih yang tumbuh itu akan diserang oleh hama. Benih yang tumbuh itu tidak bertumbuh dengan baik oleh karena mungkin kekurangan air. Benih yang tumbuh itu lambat pertumbuhannya oleh karena mungkin lahan itu kekurangan pupuk. Itu berarti bahwa benih itu pun masih harus diperhatikan, masih harus dipelihara, masih harus dirawat dengan baik. Ya memang tugas kita hanyalah menyiram, tugas kita hanyalah memupuk, tetapi Tuhanlah yang kemudian akan memberi buah yang baik. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau perenungan kita mengatakan menjadi persemaian firman, tentu ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan dapat tak mempersiapkan hidup kita, dapat menjadikan hidup kita menjadi lahan yang baik untuk firman Allah, supaya dapat tak tersemai dengan baik, supaya dapat tak bertumbuh dengan baik, berakar dengan baik, dan terlebih tentu yang diharapkan ialah agar supaya firman itu dapat memberi dampak, dapat memberi pengaruh, bahkan dapat tak menuntun kehidupan kita. Nah pertanyaan yang tentu menarik untuk kita renungkan. Kalau kita sebagai umat Allah, kalau kita sebagai orang percaya, yang seharusnya menjadi persemaian firman itu, mengapa justru di dalam kehidupan kita, mengapa kita justru sangat sulit menjadikan diri kita sebagai persemaian firman? Ya memang ada begitu banyak faktor, ada begitu banyak hal yang mengakibatkan menjadi latar belakang sehingga kemudian yang seharusnya kita menjadi persemaian firman, tetapi yang terjadi ialah justru penampakan akan ketaatan kepada firman Allah itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin oleh karena ego kita, mungkin oleh karena situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita, atau mungkin juga oleh karena keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita, membuat kita seolah-olah tidak berdaya, membuat kita tidak bisa menampakkan bahwa kita adalah persemaian firman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu sangat diharapkan bahwa di dalam kesadaran kita menghadapi akan tantangan-tantangan seperti itu,
Kiranya kita senantiasa memberikan tempat dalam hidup kita agar supaya Roh Tuhan, sebagaimana yang dikatakan di dalam pembacaan kita tadi, bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukuman dosa dan maut. Hanya Roh itulah, hanya Roh Allah lah yang dapat memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat menjadikan hidup kita, menjadikan diri kita menjadi persemaian firman Tuhan. Bahwa dengan keyakinan bahwa Roh Allah ada dalam diri kita, Roh Allah terus-menerus bekerja, menguasai dan menuntun kehidupan kita, maka dengan demikian kita akan senantiasa menjadi taat untuk melakukan firman Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga dengan demikian kita berharap bahwa dalam kesetiaan itu, maka dengan demikian akan nampak bahwa hidup kita tidak hanya sekadar menjadi persemaian firman, tetapi hidup kita akan dapat membuahkan, akan dapat memberi pengaruh, akan dapat memberi dampak, akan dapat menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita dalam perutusan-perutusan kita masing-masing. Entah itu dalam kehidupan rumah tangga kita, entah itu di tempat di mana kita bekerja, di mana kita berusaha, di mana kita berkarya, bahkan dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari kita senantiasa siapkan hidup kita. Memohon kuasa Tuhan agar supaya sungguh-sungguh akan menguasai kita, akan menuntun kita, agar supaya benih-benih firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, yang ditaburkan kepada kita, kiranya dapat memperoleh tempat dalam hidup kita, bahkan akan senantiasa menuntun kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan, kita angkat pujian, Engkau milikku abadi segalanya, Imu NKB 184 ayat yang pertama dan kedua. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku, ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku, ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku, ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Kita akan bersyafaat bersama-sama dan diucapkan selamat ulang tahun pernikahan pada Bapak Aris Seleng Sampearung dengan Ibu
Elizabeth Tandipayung. Demikian juga selamat ulang tahun kelahiran kepada Bapak Marcelinus Arungbua, Ibu Yanti Paulus Gariting, Ibu Marianti Kaban, dan juga kepada Saudari Delpina Rero Tosuli. Saudara-saudara kita pun dalam simpati dan empati menopang dalam doa saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam di daerah Rong Sabang, Masamba, dan Waibunta. Demikian juga kita doakan anak-anak kita yang saat ini sudah mulai masuk sekolah kembali, walaupun ke depan mereka masih harus belajar dari rumah. Begitupun kehidupan kita setiap hari, beserta dengan segala pergumulan yang masih terus menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebersamaan yang sudah boleh Tuhan nyatakan dalam peribadatan kami pada malam ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami dapat menjadi pesamaian firman kebenaran. Bapa Surgawi, dalam kebersamaan kami pada saat ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan kepada keluarga Bapak Aris Seleng sampai Arung yang merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Demikian juga kepada beberapa jemaat-Mu yang bersyukur untuk ulang tahun kelahiran yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu itu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati dalam segala kerja dan usaha mereka, agar supaya mereka bersama keluarga senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami hendak berdoa kepada Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami duka cita, penderitaan oleh karena musibah banjir bandang yang menimpa beberapa daerah di Lu Utara, di daerah Sabang, daerah Masamba, dan Baibunta. Kami menyaksikan lewat berbagai media bagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi, bahkan sampai pada saat ini masih banyak orang yang dinyatakan hilang. Dalam kebersamaan kami ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami di sana, bagi masyarakat di sana. Tuhan kuatkan, teguhkan hati mereka, hiburkan mereka, agar supaya mereka di dalam duka cita yang mereka hadapi, kiranya ya Tuhan mereka tetap menggantungkan harapan hidup mereka kepadamu. Terima kasih untuk berbagai gerakan yang kami percaya juga adalah karena pertolongan Tuhan, sehingga bantuan-bantuan terus boleh mengalir. Dan kami percaya bahwa Tuhan pun akan menolong kami untuk juga dapat menyatakan kebersamaan kami untuk boleh membantu saudara-saudara kami lewat kebersamaan kami yang akan kami nyatakan pada hari Minggu yang akan datang. Oh Bapa di sorga, berkati semua yang memberi perhatian di sana, pemerintah, lembaga-lembaga sosial, masyarakat-masyarakat yang ada, kami doakan Tuhan, kiranya mereka bahu-membahu untuk dapat mengangkat dan menolong saudara-saudara kami. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepadamu untuk pergumulan banyak anggota jemaat-Mu,
bagi anak-anak kekasih yang sedang bergumul untuk pendidikan mereka. Mungkin masih ada yang sampai pada saat ini belum mendapatkan sekolah yang tepat bagi mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan tuntun mereka dalam segala perjuangan mereka. Demikian juga pergumulan anak-anak kami di sekitar pendidikan studi mereka. Tuhan kiranya yang akan menolong mereka agar supaya kejenuhan selalu dijauhkan daripada mereka. Beri semangat kepada mereka ya Tuhan, bahwa sekalipun mereka hanya belajar dari rumah, tetapi kiranya tidak mengurangi semangat mereka untuk menatap masa depan yang lebih baik. Tuhan, berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu dalam menikmati akan kehidupan mereka sebagai satu keluarga Allah. Tuntun mereka ya Tuhan dalam berbagai usaha pekerjaan, kegiatan-kegiatan mereka setiap hari. Berikan selalu kesehatan kepada umat-Mu Tuhan, agar supaya di tempat mereka masing-masing, baik yang ada di Balikpapan maupun yang ada di luar Balikpapan, bahkan keluarga-keluarga kami yang terpisah dengan kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan selalu juga menyatakan kehadiran-Mu di tempat mereka berada masing-masing. Oh Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk kondisi penyebaran COVID-19. Tuhan kiranya memberkati pemerintah yang ada, agar supaya bersama-sama dengan tim-tim yang ada, mereka pun dapat berjuang dan terus berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Berkati kami semua ya Tuhan, agar supaya kami pun selalu berhikmat untuk dapat mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan demi keselamatan kami, demi keamanan dan kenyamanan kami bersama. Tuhan, berkati pelayanan-pelayanan yang terus dilakukan, baik secara bersama maupun lewat pelayanan yang dikemas oleh multimedia. Berkati semua peralatan yang digunakan. Berkati semua kru yang ada, agar supaya ya Tuhan, lewat media ini Tuhan, banyak orang yang senantiasa disentuh oleh pemberitaan firman-Mu, oleh jamahan kasih-Mu, oleh kebersamaan kami. Bimbing kami ya Tuhan sepanjang kehidupan kami, bahkan malam yang akan kami hadapi. Semoga kami tetap berada dalam naungan cinta kasih-Mu sendiri. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, penyerahan kami kepadamu. Sambut, dengar, dan sempurnakan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu, NKB 111 ayat yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang dapat di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah, jadikanlah diri
dirimu dan hidupmu menjadi persemaian firman. Arahkanlah hati kamu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah persamaan kita dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami senantiasa berdoa kiranya kasih karunia Tuhan akan terus menyertai kita semua, berkati kita dalam menikmati kehidupan karunia Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.